Hey, yo guys, what's up? Balik lagi di channel gua. Ya guys, halo, selamat malam. Apa kabar semuanya? Tentunya balik lagi bersama gua guys. Oke, dan di kesempatan kali ini gua akan bikin video tentang ya seperti biasa tentang horor-horor guys, mistis-mistis gitu. Dan di kesempatan kali ini gua akan bikin baca cerita horor. Oke. Dan buat kalian yang mungkin pertama kali lihat channel gua atau nonton video ini, bisa kalian tonton dulu video-video gua yang kemarin-kemarin tentang baca cerita horor gitu loh. Cerita-ceritanya kalau menurut gua itu menarik-menarik gitu loh guys. Tidak tahu ya kalau pendapat kalian, jadi bisa kalian tonton dulu video-video gua yang sebelumnya. Oke, dan oke guys. Jadi gue jelasin dulu ya sedikit. Kali ini kan kita akan bahas lagi tentang cerita-cerita horor gitu loh. Dan di sini gua dapat ya browsing-browsing gitu, nyari-nyari di internet, dan gua dapat cerita yang menurut gua apa ya? Menarik gitu loh, intinya bikin penasaran ke guanya juga gitu loh. Judulnya itu 5 kejadian mistis yang dialami oleh pedagang malam gitu loh guys. Maksudnya pedagang malam di sini pedagang yang jualan di malam hari gitu loh. Paham? Jadi ya mungkin kalau di kampung gitu ya, sama ya di kampung gua gitu loh contohnya, nggak ada gitu loh ya pedagang yang datang ke kampung gitu nawarin ya contohnya sate atau lontong apa gitu loh. Tapi kan tidak kayak di kota ya kan. Kalau di kota menurut gua bukan menurut gua gitu ya, emang ada gitu loh setiap malam dia suka keliling gitu loh. Nah, sebelum ke videonya, tonton terus video ini guys sampai habis, jangan skip, oke? Biar kalian tahu apa cerita yang dialami pedagang ini gitu loh guys. Dan jangan lupa juga buat di like guys, komen, share, dan subscribe. Oke, kita langsung saja di cerita yang pertama guys. Oke guys, jadi di cerita pertama ini ceritanya tentang pedagang sate guys. Nah, ini mungkin ilustrasi ya, ini gerobak pedagang sate gitu. Dan ceritanya adalah kisah seram ini pernah dialami pedagang sate keliling. Pedagang sate yang dijuluki Sate Bang Gendut ini beristirahat sebentar di dekat pohon nangka. Pohon nangka. Oke. Kita lanjut guys. Sambil menunggu pembeli datang sambil istirahat, tiba-tiba Bang Gendut kaget karena muncul sosok wanita yang memesan 100 tusuk. Oke, 100 tusuk. Bentar guys, kok mengingatkan gua ke film Susana? Iya ya, Susana kalau nggak salah. Lanjut guys. Senang dagangannya dipesan banyak. Bang Gendut pun langsung membuatkan sate pesanan wanita tersebut. Iya guys, dimana-mana pedagang kalau ada yang membeli banyak pasti senang guys. Lanjut, sempat berbincang dengan sosok wanita yang diduga hantu. Di akhir perbincangan sosok hantu ini pun mengeluarkan suara tertawa khas kuntilanak yang membuat pedagang sate ini merinding dan takut. Oke, gimana guys menurut kalian cerita pertama ini? Kalau menurut gua ya ada serem-seremnya gitu loh. Kalau menurut kalian, pendapat kalian gue juga nggak tahu ya. Pokoknya komen aja di kolom komentar guys. Oke, kita lanjut ke cerita kedua guys. Di cerita kedua ini ada penjual bakmi. Ya, ini ilustrasinya, gambar ilustrasinya penjual bakmi. Oke, kita langsung saja baca ceritanya. Seorang penjual bakmi bernama Pak Jo ini selama puluhan tahun berdagang di kawasan Jogja Tengah. Oke. Menurut Pak Jo,
Dulu pernah ada seseorang yang datang dan memesan 2 porsi bakmi. Setelah memesan, ia mengatakan kepada Pak Jo untuk mengantarkan makanannya ke lokasi yang ia tunjuk. Oke, lanjut ya guys. Tanpa basa-basi, Pak Jo langsung membuatkan bakmi yang orang itu pesan. Begitu sadar, Pak Jo ternyata berada di tengah kuburan. What? Oke. Langsung Pak Jo menelepon keluarga untuk dibantu mendorong gerobak keluar dari sana. Kejadian ini dialami pedagang bakmi dan nasi goreng keliling sekitar tahun 2014. Wow guys. Bentar. Sama gerobak-gerobaknya loh guys masuk ke tengah-tengah tempat kuburan. Pemakaman gitu, tempat pemakaman. Kok aneh ya guys? Gue jadi merinding bangsat. Gimana guys? Di cerita kedua ini ada seorang penjual bakmi yang tiba-tiba sadar dia sudah ada di tengah pemakaman guys. Gimana menurut kalian? Pendapat kalian, argumen kalian bisa tulis di kolom komentar guys. Oke, gak usah lama-lama lagi, kita lanjut. Ini dia. Oke guys, di cerita ketiga ini ada penjual sekoteng guys. Nah mungkin ini sekoteng, gambar sekotengnya gitu loh, ilustrasinya. Kita langsung saja baca guys. Cerita ini bukan dialami oleh pedagang sekoteng, oke, melainkan pengalaman si pembeli sekoteng. Oke. Jadi di cerita yang sekoteng ini bukan si penjual sekotengnya yang mengalami, tapi yang membeli sekotengnya gitu loh. Kita lanjut baca guys. Sudah berlangganan sekoteng Pak Umar sejak puluhan tahun. Cuaca yang sedang hujan membuat wanita bernama Santi ingin menikmati sekoteng Pak Umar. Oke, emang sekoteng enak-enaknya dimakan pas hujan-hujan gitu guys, pas hujan gitu. Saat memesan sekoteng, Pak Umar pun berpesan kepada Santi untuk jaga diri baik-baik dan jaga kedua orang tuanya. Kok? Sesampainya di rumah, semangkuk sekoteng yang baru habis setengah ditaruh olehnya di meja. Santi pun dibangunkan oleh sang ibu karena sempat ketiduran. Ibunya pun bertanya, "Kamu beli sekoteng di mana, Santi?" Santi kemudian menjawab, "Ya sama Pak Umar lah." Gue merinding guys, sumpah. Ibunya pun mengatakan kalau Pak Umar 5 hari yang lalu meninggal. Ibunya itu mengatakan bahwa Pak Umar 5 hari yang lalu meninggal karena dirampok saat lewat kampung sebelah. Perutnya ditusuk sampai nyaris kehabisan darah dan sempat dibawa ke rumah sakit, namun keesokan harinya meninggal. Waduh, ini tragis banget ya. Di cerita ketiga ini, menurut kalian, pendapat kalian gimana gitu loh? Kalau gue jujur bingung guys, sumpah bingung. Tapi merindingnya ada gitu loh guys. Ya pokoknya kalian komen aja di kolom komentar gitu loh, gimana cerita yang ketiga ini. Oke, kita lanjut ke cerita yang keempat guys. Ini dia. Oke guys, di cerita yang keempat ini ada penjual bakso. Oke, kita langsung saja baca ceritanya guys. Ini adalah cerita penjual bakso bernama Supeno di Jakarta Timur. Oke guys, nah gue jelasin ya. Gue sempat baca cerita horor juga tentang kisah ini gitu loh. Bisa kalian tonton juga. Nah yang ini yang fullnya guys, dari cerita dia awal pas keluar mau berdagang sampai ya ketemu si hantu ini gitu loh. Oke, yang mungkin yang ini singkatnya gitu loh. Oke, dan bisa kalian tonton nih videonya. Oke, tonton. Oke. Kita langsung baca ceritanya. Ini adalah cerita penjual bakso bernama Supeno di Jawa Timur. Saat sepi pembeli, Supeno pun menjajakan dagangannya sampai malam hari. Baru melewati 2 rumah,
Setelah belokan, Superno dipanggil oleh wanita berbaju putih dan memesan bakso 1 porsi. Lanjut guys. Setelah disiapkan dan mau diantar ke rumahnya, kok pagar rumahnya terkunci dengan rapi dan ia merasa tidak ada suara wanita tersebut membuka pagar. Mengetuk-ngetuk pagar rumah tersebut, akhirnya yang keluar adalah orang berbeda dan tidak ada orang yang keluar memesan bakso guys. Oke, kita lanjut saja ke video yang terakhir guys. Ini dia. Oke, di sini yang terakhir ada penjual sate Bonyolali. Oke guys, di sini ada penjual sate lagi guys. Oke, namun satenya mungkin berbeda ya guys, sama yang sate yang tadi cerita pertama. Oh ya guys, gimana menurut kalian di cerita yang keempat itu penjual bakso? Bisa kalian komen juga ya di kolom komentar. Gue tunggu pendapat kalian dan argumen-argumen kalian. Oke, kita lanjut baca cerita yang terakhir guys. Ceritanya, berkeliling jam 1 dini hari. Kakak beradik ini berjualan berdua dan sang adik kehilangan kakaknya. Oke, awalnya mungkin ya berdua gitu loh berdagangnya. Tiba-tiba sang adik kehilangan kakaknya. Oke, pencarian dilakukan sampai pukul pagi dan ternyata sang kakak yang sedang berkeliling menjual sate tersebut ditemukan di tanah kuburan lapang. Oke, dia berbaring tak sadarkan diri di atas sebuah kuburan. Wow, gerobak sate dan dagangannya berserakan di mana-mana. Dan saat dicek, di kantongnya pun banyak daun nangga. Nangga itu apa ya guys? Gue nggak tahu ya. Pokoknya banyak daun nangga yang disebut sebagai uang dari pelanggannya. Pelanggan misterius ini disebut-sebut gara-gara kuntilanak. Wow, lagi-lagi guys, kuntilanak. Dan gimana menurut kalian di cerita kelima ini guys? Komen di kolom komentar. Gue tunggu komenan-komenan kalian. Dan halo guys, ya segitu dulu 5 cerita horor di kesempatan kali ini. Ya kalau menurut gua yang paling serem itu cerita Superno gitu loh. Yang lainnya juga serem gitu loh, tapi ini menurut gua ya guys. Gua nggak tahu menurut kalian seremnya yang mana gitu loh. Tapi kalau menurut gua yang penjual bakso itu guys. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai habis. Terima kasih banyak dan jangan lupa juga buat di like guys, komen, share, dan subscribe guys. Oke, see you di next video guys. Bye.